Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bertemu kembali ya dalam virtual learning mata kuliah keperawatan anak 1. Baik, nanti untuk materi hari ini kita akan membahas secara khusus yaitu tentang perawatan paliatif pada anak. Saya yakin kalian semua mungkin tidak asing ya mendengar kata-kata paliatif karena kita sudah sering mendengar di keperawatan sendiri gitu. Baik, nanti diharapkan pada pertemuan ini nanti mahasiswa mampu menjelaskan konsep perawatan paliatif pada anak. Beberapa hal yang akan kita bahas nanti ya sampai akhir yaitu terkait konsep kematian pada anak dan bagaimana cara mengkomunikasikannya pada setiap tahapan perkembangan, meliputi nanti dari tahap neonatus sampai tahap remaja. Kemudian pada tahap neonat, bagaimana nanti bayi baru lahir itu mengontrol nyeri dan bagaimana nanti penataksaan pemberian obatnya. Kemudian pada tatanan intensive care, nanti di sini bagaimana tatanan sesuai dan monitoring pada area intensive care. Kemudian terkait yang terakhir yaitu konsep penghentian dukungan hidup atau life support pada anak. Oke, sebenarnya bagaimana sih latar belakang dari paliatif itu sendiri, terutama pada area anak ya. Jadi di sini sekitar 4.100 kasus kanker terjadi pada anak. Dan ini penyebabnya sendiri masih belum diketahui secara pasti. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan kasus kanker ini tinggi terjadi pada anak gitu ya. Kemudian faktor yang diduga sebagai penyebab kanker pada anak itu diyakini itu meliputi stimulus eksternal seperti paparan zat kimia atau paparan radiasi, sinar UV gitu ya, atau dari sistem imun dan ketidaknormalan gen itu sendiri, ataupun juga ketidaknormalan dari kromosom. Nah, beberapa hal ini nanti yang akan memicu kejadian kanker pada anak. Gitu. Nah, sebenarnya perawatan paliatif itu apa sih? Nah, dari Rumah Sakit Kanker Dharma sendiri, data tahun 2006 itu lebih dari 50% anak yang dirawat di bangsal kanker anak itu adalah anak yang sudah menderita kanker itu sudah stadium lanjut. Nah, selain itu, Badan Kesehatan Dunia juga memprediksi bahwa kasus kanker anak itu sendiri akan terus meningkat lebih kurang 50% pada tahun 2020. Gitu ya. Jadi di Dharma sendiri di sini sudah dari anak-anak yang dirawat di rumah sakit kanker tersebut 50%-nya itu adalah anak dengan kanker yang sudah lanjut. Kira-kira kenapa ya? Kenapa anak-anak ini baru dirawat setelah fase lanjut seperti itu? Nah, dari definisinya sendiri, perawatan paliatif itu menurut WHO, perawatan paliatif adalah perawatan yang aktif menyeluruh, artinya komprehensif, yang meliputi unsur jasmani dan rohani anak, berikut juga keluarganya. Jadi bukan individu anak itu sendiri, tapi di sini kita didukung oleh keluarganya gitu. Jadi perawatannya bersama-sama dengan keluarga. Dan perawatan ini dimulai sejak anak tersebut didiagnosis penyakit kanker, penyakit paliatif ya maksud saya, dan terus berlanjut mengikuti perjalanan penyakitnya. Jadi perawatannya itu dimulai ketika diagnosis si anak itu tegak, diagnosis paliatif ya, kemudian berlanjut sampai nanti perjalanan penyakitnya mungkin nanti juga sampai ke fase akhir kehidupan gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih tujuan perawatan paliatif? Ya, dari sini fokus kita adalah meningkatkan kualitas hidup anak di akhir kehidupannya. Itu. Bagaimana kualitas hidup anak ini menyenangkan, baik, tidak merasakan sakit, gitu ya. Kemudian bersama-sama memberikan perawatan yang lengkap dan sebaik-baiknya, gitu ya. Bersama-sama memberikan perawatan yang lengkap, baik itu nanti melibatkan keluarga, tenaga kesehatan, kemudian individu anak itu sendiri. Nah, menurut AAP itu sendiri atau American Academy of Pediatrics, nah perawatan paliatif ini diarahkan untuk anak yang hidup dalam kondisi terminal. Kondisi paliatif tentunya sudah kondisi terminal ya, serta tergantung pada bantuan seperti tindakan medis. Nah, nanti strategi yang bisa dilakukan dalam hal perawatan meliputi yaitu penanganan nyeri. Nah, ya, nyeri ya.
Nyeri merupakan gejala yang paling sering muncul pada anak dengan kasus paliatif. Jadi biasanya nanti bagaimana penanganan nyeri sehingga si anak tidak merasakan nyeri atau paling minimal merasakan nyeri jika pun nanti nyeri itu datang. Kemudian dyspnea atau sesak nafas, gelisah, mual, muntah, depresi, kecemasan, kesedihan dan keluhan lain yang ditemukan, gitu ya. Jadi ditujukan untuk menangani masalah-masalah ini gitu ya pada perawatan paliatif. Nah, nanti di sini beberapa penyakit yang termasuk ke dalam paliatif ya. Ada penyakit kanker gitu. Kanker juga kan macam-macam ya, ada leukemia atau kanker darah ya, tumor otak, retinoblastoma, limfoma, tumor Wilm atau sarkoma atau kanker tulang ya. Kemudian penyakit jantung dan pembuluh darah seperti PJB, penyakit jantung bawaan, ASD, VSD itu bisa termasuk ke dalam kondisi paliatif. Kemudian sirosis ya, kemudian HIV/AIDS atau gangguan pada sistem imun, meningitis, penyakit ginjal, serta masalah pada sistem saraf seperti neuroblastoma. Nah, ini beberapa kelompok gitu ya yang termasuk ke dalam kondisi paliatif. Menurut Cook and Gugger sendiri dari ACT atau Association for Children Palliative Care menyatakan bahwa perawatan paliatif pada anak dengan kondisi hidup yang terbatas merupakan perawatan total dan aktif. Jadi menyeluruh gitu ya, serta aktif, mencakup itu nanti perawatan fisik, emosional, sosial, dan spiritualnya. Jadi nanti aspek-aspek ini yang akan kita pertahankan perawatannya. Nanti fokusnya yaitu tadi ya, meningkatkan kualitas hidup anak, bagaimana meningkatkan dukungan keluarga pada anak, kemudian penata laksanaan keluhan atau gejala, serta nanti bagaimana kita melakukan perawatan kematian dan fase berduka pada keluarga, gitu ya. Nah, baik, selanjutnya kita akan bahas terkait komunikasi dengan anak dan orang tua ya. Nah, nanti bagaimana berkomunikasi dengan anak dan orang tua pada kasus anak dan keluarga ya dengan kondisi paliatif tentunya ya. Di sini nanti kita sebagai tenaga kesehatan, terutama perawat, itu memberikan informasi dan sikap empati kepada anak dan keluarga. Memberikan informasi tentunya di sini informasi yang ini ya menyeluruh gitu ya, baik itu nanti kondisi penyakitnya, kemudian perawatan apa yang harus dijalani anak gitu ya. Jadi informasinya harus lengkap, terbuka kepada keluarga. Kemudian bersikap empati tentunya kepada anak dan keluarga. Nah, anak nanti diberikan informasi tentang penyakit dengan mempertimbangkan usia anak. Jadi nanti anak tuh punya hak untuk dapat info atau dapat informasi terkait kondisi kesehatannya. Tapi nanti kita komunikasinya tentunya nanti sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya gitu ya, menyesuaikan usia si anak. Nanti informasi yang kita berikan itu meliputi apa aja. Nah, tentunya terkait kondisi si anak yang sebenarnya. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada anak itu harusnya kita komunikasikan kepada anak. Anak berhak untuk tahu gitu ya. Kemudian dengan kondisi yang sebenarnya tersebut, kira-kira apa yang akan mungkin terjadi pada tubuh si anak atau pada nanti kehidupan si anak. Jadi itu juga harus diberikan informasi baik itu pada anak maupun keluarganya. Kemudian nanti juga yang diberikan juga nanti kita tanyakan ya di sini ya bagaimana perasaan mereka. Jadi di sini berbicara dari hati ke hati, tanyakan apa yang dirasakan, kemudian apa yang dikhawatirkan terkait kondisi kesehatan yang sekarang gitu ya. Kemudian dengan kondisi yang sekarang nanti kemungkinan anak dan keluarga ini memiliki beberapa pilihan perawatan gitu ya. Nanti kita sebutkan pilihannya A, B, C, D gitu ya. Kita sebutkan semuanya secara jelas. Kemudian nanti keluarga bisa berhak untuk memilih gitu ya. Kira-kira dari pilihan tersebut mana yang akan kira-kira dilakukan kepada anak. Nah, ketika nanti keluarga bingung atau menyerahkan segalanya kepada petugas kesehatan, maka nanti kita bantu untuk memutuskan tentang pilihan perawatan kesehatan yang mana yang paling ini ya, yang paling baik untuk anak gitu ya. Jadi kita bantu untuk memutuskan pilihan perawatannya.
Nah, kemudian, tadi ya terkait komunikasi, jadi disesuaikan dengan usia anak. Nah, pada usia 0 sampai 3 tahun, pada bayi kemudian toddler ya. Nah, di sini ketika seorang anak usia toddler dan bayi dan toddler ini, dia belum mengerti tentang konsep kematian. Jadi dia belum mengetahui sebenarnya yang dikatakan meninggal atau mati itu seperti apa sih gitu ya. Kemudian dia juga belum bisa merasakan apa yang terjadi gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi dalam tubuh saya gitu ya. Saya kok merasa tidak nyaman, nyeri, sakit gitu. Terus sebenarnya itu tuh karena apa sih gitu ya. Jadi dia cuma bisa merasakan sesuatu dalam dirinya, tapi dia tidak mengerti itu penyebabnya apa. Kemudian kalau itu nanti akan menyebabkan keparahan, bahkan kematian, itu juga dia tidak tahu. Dia hanya bisa merasakan respon dari tubuhnya gitu ya. Kemudian jadi di sini ketika seorang anak dengan usia ini mendapatkan kondisi paliatif, maka nanti komunikasinya lebih pada sentuhan saja gitu ya. Kita jelaskan A sampai Z saja tentang kondisi penyakitnya ya dia tetap tidak akan mengerti juga karena faktor usianya gitu ya. Jadi nanti komunikasinya lebih pada sentuhan. Jadi lebih ketika anak tidak merasa tidak nyaman, nyeri gitu, rewel, maka kita bisa bantu dengan pelukan, kemudian sentuhan gitu ya, pijatan gitu ya. Jadi sambil apa ya, apa namanya, apa ya, artinya di sini menjelaskan, tapi dengan bahasanya kemudian lebih ke bahasa tubuh gitu. Lihatkan kalau perawat maupun orang tua itu peduli dengan kondisi si anak gitu. Kemudian pada usia 3 sampai 6 tahun juga sama ya, belum mengerti tentang kematian gitu ya. Kematian itu apa, meninggal itu akan seperti apa gitu. Dia juga kita jelaskan juga tidak akan mengerti gitu ya. Nah, di sini mungkin nanti ada beberapa anak yang menganggap nanti bahwa kematian itu merupakan sesuatu yang bisa kembali gitu ya. Jadi ketika apa ya, dia meyakini bahwa seseorang itu meninggal, nanti misalnya ibunya gitu ya, ibunya kata saudaranya meninggal, kata ayahnya meninggal gitu ya, sudah meninggal, tetapi anak hanya beranggapan bahwa ibunya itu cuma sedang pergi aja, tapi suatu saat akan kembali gitu ya. Nah itu tadi manifestasi bahwa dia tuh belum apa ya, mengerti tentang kematian yang sesungguhnya gitu. Kemudian mungkin suatu saat dia akan mengerti pada usia 3 sampai 6 tahun itu mungkin ada anak-anak yang mungkin mengerti gitu ya. Pada saat itu saja gitu, pada saat itu saja bahwa kalau orang meninggal itu akan pergi selama-lamanya pada saat itu. Dijelaskan mengerti gitu ya. Tapi pada suatu waktu dia akan ini lagi gitu ya, perilakunya mundur lagi. Artinya lupa bahwa ya kematian itu nanti suatu saat dia akan kembali lagi gitu, akan hidup kembali gitu. Jadi perilakunya mungkin akan mundur lagi, balik lagi bahwa meyakini bahwa kematian itu sesuatu nanti yang akan bisa kembali. Jadi maju mundur gitu ya. Nah, di usia 6 sampai 9 tahun, nah ini sudah mulai mengenal konsep kematian. Jadi menganggap kematian itu sesuatu yang tidak bisa kembali. Jadi sudah mulai paham gitu ya jika dijelaskan bahwa seorang jika terkena penyakit parah gitu ya, meninggal, maka dia tidak akan kembali hidup gitu ya. Nah, beberapa anak mungkin masih ada yang meyakini bahwa kematian itu sesuatu yang bisa menular gitu. Atau nanti dia ketika sakit dengan kondisi paliatif, tentunya nanti dia merasa kesepian gitu ya, karena fase 6 sampai 9 tahun itu kan fase sekolah ya. Jadi dia akan merasa terpisah dengan teman-teman sekolahnya ketika dia mendapatkan penyakit paliatif. Nah, kemudian dia juga menganggap kematian adalah hal-hal yang menakutkan dan ibunya merupakan seseorang yang dianggap sebagai monster, artinya penyebab ya sakit gitu ya. Nah, jadi nanti komunikasinya ya kita mencoba menerangkan kematian dengan hal-hal yang indah, artinya tidak menakut-nakuti bahwa kematian itu hal yang menyeramkan gitu ya, tapi menjelaskannya dengan hal-hal yang sederhana yang tidak menakutkan gitu ya.
Nah, kemudian di usia 9 sampai 13 tahun, nah tentunya di sini di usia ini ya peralihan usia sekolah ke remaja gitu ya. Jadi di sini secara emosi kognitif terkait kematian itu sudah merupakan waktu akhir. Jadi sudah sesuai gitu konsep kematian ininya ya. Terkait kematian itu merupakan waktu akhir. Kemudian pada usia seni juga sangat sensitif sekali ya jika seseorang pada usia ini menderita penyakit paliatif, dia biasanya sangat sensitif karena pada usia ini tuh fase-fase peralihan dari anak-anak ke remaja gitu ya, biasanya sensitif. Ini juga ada pengaruh peran hormon di situ ya. Kemudian di sini hubungan teman sekolah menjadi sangat penting ketika seorang anak menderita paliatif, penyakit paliatif. Jadi di sini kita bisa melibatkan dukungan dari teman-teman sebayanya. Nah, kemudian di usia remaja 13 sampai 18 tahun, nah karakteristiknya nanti biasanya remaja ini akan sibuk dengan citra diri gitu ya. Kemudian sifatnya juga pada usia ini otonomi pada pengenalan diri juga gitu ya. Nah, nanti dia ketika menderita penyakit paliatif gitu, nanti mungkin dia akan menerima pesan yang bertentangan. Artinya dia karena ini fase peralihan ya, suatu waktu dia diharapkan untuk berperilaku seperti orang dewasa, layaknya orang dewasa gitu ya. Punya pikiran seperti orang dewasa, tapi dia juga kadang-kadang masih ingin diperlakukan sebagai anak-anak gitu ya, yang butuh perhatian, kasih sayang, tidak seperti orang dewasa yang harus mandiri, apa-apa dilakukan sendiri gitu ya ketika sakit gitu. Nah, kemudian pada usia remaja ini sudah dapat memahami apa yang terjadi, namun ketika gini ya, jadi memahami apa yang terjadi di sini ketika kita jelaskan misalnya, oh si anak ini menderita penyakit paliatif gitu ya. Paliatif kanker sudah tahap lanjut misalnya ya. Kemudian kondisinya seperti ini, nanti perawatannya akan dilakukan ini, kemudian nanti pantangannya apa gitu ya. Nah, itu dia sudah mengerti gitu ya. Nah, tetapi kurangnya di sini mungkin penerimaan diri gitu ya. Bagaimana dia mengontrol emosinya ketika misalnya gejala muncul, nah itu nanti mungkin emosinya agak kurang stabil gitu ya. Jadi di sini kurang kemampuan untuk dapat mengatasi emosi. Nah, kemudian pada akhir kehidupan, anak akan mengungkapkan perasaan dan emosi mereka. Seperti tentunya ketika seorang anak gitu ya, di tahap terminal gitu ya, sudah tahap lanjut, penyakitnya muncul rasa marah gitu ya, sama penyakitnya gitu ya. Mengapa saya yang mendapatkan penyakit ini gitu ya? Apa salah saya gitu ya? Apakah saya yang melakukan dosa sehingga saya mendapatkan penyakit seperti baik, selanjutnya, jadi hal-hal yang akan diungkapkan selain rasa marah selanjutnya yaitu rasa kecewa. Gitu. Rasa kecewa yang ditujukan kepada orang tua karena mereka tidak dapat menghilangkan penyakitnya. Jadi, kenapa orang tua saya tidak bisa gitu ya menghilangkan penyakit yang saya derita sekarang gitu ya, tidak bisa mengurangi penderitaan yang sedang saya rasakan gitu. Jadi dia kecewa kepada orang tuanya. Kemudian perasaan lain yang mungkin muncul yaitu rasa takut akan kehilangan fungsi tubuh seperti berjalan, bermain gitu ya. Kita tahu bahwa dunia anak-anak itu dunia bermain gitu. Jadi ketika ada hal yang sesuatu yang kurang gitu ya dari tubuhnya gitu ya, tidak bisa seperti anak-anak yang lain, maka dia akan merasakan takut gitu ya. Kemudian rasa bersalah gitu. Karena pada seorang anak yang sedang sakit, itu tentunya nanti akan melibatkan seluruh keluarga dalam perawatannya gitu ya. Membuat keluarganya sedih, jadi dia ada juga mungkin merasa bersalah gitu. Kemudian rasa malu juga atas kondisinya gitu ya. Kenapa saya menderita penyakit ini? Misalnya dia menderita apa ya, kanker getah bening mungkin ya. Nah, di sini nanti akan ada perubahan fisik, misalnya ada pembesaran getah bening, kelenjar getah bening gitu ya. Jadi ada ketidaksimetrisan pada bagian tubuhnya sehingga dia menjadi malu gitu ya.
Nah, kemudian takut akan munculnya rasa nyeri. Nah, jadi memang gejala yang sering muncul pada kasus paliatif itu adalah keluhan nyeri gitu. Jadi takut merasakan sakit gitu ya, karena itu akan sakit sekali ketika itu muncul gitu ya. Nah, itu beberapa perasaan yang mungkin akan muncul menjelang akhir kehidupan seorang anak gitu. Nah, kemudian bagaimana sih saran bagi orang tua ketika muncul perasaan atau emosi tadi pada anak gitu ya. Nah, jadi ketika perasaan atau emosi tadi muncul pada anak, jadi usahakan orang tua untuk jujur kepada anak gitu ya. Jadi terbuka saja apa yang dirasakan ya dikatakan saja gitu ya. Kemudian kondisi apa yang sebenarnya terjadi pada anak juga harus dikomunikasikan kepada anak. Intinya di sini jujur dan terbuka gitu ya. Kemudian luangkan waktu lebih banyak untuk bersama anak. Jadi di sini ketika anak sakit, tentunya dia butuh perhatian gitu orang tuanya ya. Jadi orang tua itu harus memberikan perhatian yang lebih gitu ya. Luangkanlah waktu untuk bersama anak. Nah, kemudian mempersiapkan diri untuk dapat menerima perasaan dan emosi anak. Jadi orang tua tuh harus tahu gitu ya, respon apa yang mungkin muncul pada anak dengan kondisi paliatif. Jadi orang tua harus siap gitu apapun itu, entah nanti anaknya ketika nyeri nangis menjerit-jerit gitu ya, atau misalnya ketika mual muntah kemudian muntah tiba-tiba gitu ya. Jadi orang tua tidak perlu kaget, harus mempersiapkan diri gitu ya. Tidak boleh emosi juga gitu ya ketika kondisi itu muncul. Kemudian misalnya juga nanti siap gitu ketika anak mungkin lebih sering marah, emosian gitu ya. Jadi kita harus banyak mengerti gitu ya, bahwa itu memang perasaan emosi yang memang wajar muncul pada anak, terutama pada kondisi paliatif. Gitu. Kemudian mengupayakan kualitas hidup anak yang baik gitu ya. Ketika gejala muncul, kita upayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi gejala yang muncul tadi. Kemudian dapat menjaga harapan, yaitu tentunya kita tidak memberikan harapan akan kesembuhan, tetapi harapan akan hidup yang berkualitas dan kematian yang baik gitu ya. Jadi jangan memberikan harapan-harapan palsu gitu bahwa penyakit ini akan sembuh gitu, tapi nanti diberikan penenang pada anak bahwa nanti anak akan merasakan sakit yang minimal atau gejala yang minimal. Nah, kemudian di sini juga selain tadi hal-hal tadi juga nanti biasakan nanti pada keluarga itu untuk menjaga kebiasaan atau tetap menjaga kebiasaan yang ada di keluarga itu atau tidak membuat perubahan apapun pada kebiasaan keluarga. Misalnya biasanya waktu sebelum sakit itu biasanya nonton TV bareng-bareng, kemudian kalau makan malam misalnya malam gitu, biasanya makannya bareng-bareng sama keluarga. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan seperti itu yang ada keluarga itu diusahakan untuk dipertahankan gitu ya. Jadi anak tidak merasa ada perubahan karena penyakitnya, terus kebiasaan dalam keluarga jadi hilang semua gitu ya. Jadi tetap dilakukan. Menyesuaikan dengan kondisi anak tentunya gitu ya. Kemudian menghormati hal-hal pribadi. Nah, di sini terutama bagi anak remaja ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus orang tua sadari, misalnya privasi ya, terutama bagi anak remaja, misalnya adanya pacar atau teman dekat, nanti bisa dilibatkan dalam proses perawatan gitu ya. Oke, baik. Jika ada pertanyaan, silakan nanti bisa dituliskan di forum diskusi kelas ya. Kita lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu kontrol nyeri dan pemberian obat. Nah, beberapa penelitian yang sudah dilakukan gitu ya, untuk mendeskripsikan gitu ya, bagaimana kejadian gejala yang dirasakan, kemudian penderitaan pada anak yang sudah meninggal. Gitu. Jadi di sini ada penelitian 103 orang tua anak ya, yang meninggal dengan kanker gitu ya. Jadi 103 orang tua yang anaknya meninggal yang menderita kanker gitu setelah perawatan di Boston. Nah, itu diinterview gitu, dikumpulkan gitu ya. Nah, kurang lebih setelah 3 tahun setelah kematian anaknya. Nah, mereka itu dikumpulkan untuk mengingat kembali gitu ya, sebenarnya anak-anak mereka itu apa sih gejala yang
satu gejala atau lebih gejala apa yang paling sering muncul gitu pada bulan-bulan akhir kehidupan. Nah, di sini 89% itu orang tua mengatakan bahwa gejala yang sering muncul yaitu berupa nyeri, fatigue, kelelahan, dyspnea, kemudian penurunan nafsu makan. Nah, itu yang paling sering dirasakan oleh anaknya dulu gitu. Nah, kemudian juga selain itu ada mual muntah, konstipasi, dan diarrea. Nah, itu juga dikeluhkan oleh 40% orang tua gitu ya. Kemudian juga penelitian yang lain yang mirip gitu ya, pada 44 orang tua dengan anak yang sudah meninggal 2,5 tahun yang lalu gitu ya. Nah, di sini penelitian ini dilakukan di California gitu ya, di bangsal anaknya gitu ya. Nah, juga di sini mendapatkan hasil yang penting gitu ya, bahwa di situ yang paling penting dalam penanganan perawatan pada pasien anak paliatif di situ adalah manajemen nyeri gitu ya. Jadi ditujukan yang utama adalah penata laksanaan nyerinya gitu ya. Oke, baik, nyeri. Oke, nyeri merupakan gejala yang paling sering muncul gitu pada anak dengan paliatif. Nah, kalau pada anak, nyeri di sini umumnya kurang diperhatikan dan tidak mendapatkan pengobatan yang ada kuat. Kira-kira kenapa ya? Seorang anak yang menderita nyeri gitu ya, kurang diperhatikan gitu ya. Nah, hal ini bisa disebabkan karena kurangnya kewaspadaan yang kurang dari tenaga kesehatan ataupun dari orang tuanya sendiri gitu ya. Serta adanya juga perbedaan konsep tentang nyeri pada anak dan efek obat dari analgesik. Nah, untuk kita menilai nyeri seorang anak itu kadang agak susah ya, karena responnya akan berbeda-beda tergantung usianya. Seperti bayi tadi ya, 0 sampai 3 tahun. Ketika dia merasa nyeri, mungkin dia belum bisa mengkomunikasikan kalau saya tuh merasa nyeri gitu. Nggak bisa karena memang dia belum berkomunikasi dengan lancar gitu. Jadi mungkin dia respon nyerinya mungkin berupa nangis gitu ya, rewel gitu ya, menunjukkan respon yang tidak nyaman gitu ya. Nah, itu dari hal-hal sensitif seperti itu orang tua atau petugas kesehatan itu harus aware gitu ya, harus perhatian. Oh, ini berarti anak ini sedang tidak nyaman, nyeri gitu ya. Nah, seperti itu. Ataupun nanti anak usia sekolah juga mungkin tidak semua anak mau mendeskripsikan nyerinya. Mungkin bisa kita lihat dari perubahan respon tubuhnya gitu ya. Yang tadinya aktif kok ini tiba-tiba diem aja, terus cuman tiduran aja gitu ya. Kemudian kok diem-diem nangis gitu, nggak ada sebab. Nah, itu merupakan juga tanda-tanda ketidaknyamanan, mungkin nyeri. Ya. Itu jadi memang harus bagaimana kita mengasah sensitivitas terhadap respon si anak. Gitu. Nah, jadi di sini nanti bagaimana mendiagnosis nyeri dalam bentuk nonverbal ya, atau praverbal pada anak. Gitu. Nah, tadi ya, mengenal nyeri pada anak itu tidak selalu mudah bagi seorang petugas kesehatan. Nah, jadi di sini nanti kita bisa melihat jadi perubahan ininya gitu ya, respon tubuhnya gitu ya. Bisa nanti dari bentuk perubahan tidur atau dari cara bermainnya. Jadi di sini clue yang paling penting dari perubahan perilaku yang bisa menjadi petunjuk gitu ketidaknyamanan atau nyeri, yaitu adanya tidak adanya verbal gitu pada anak. Kita tahu bahwa anak itu aktif ya. Kalau pada anak yang sudah bisa ngomong itu biasanya banyak bertanya gitu ya. Cerewet, ceriwis gitu ya. Nah, pada anak yang dengan kondisi paliatif merasakan nyeri, biasanya dia banyak diam gitu ya. Nah, itu tidak adanya verbal pada anak. Kemudian juga paling penting selalu juga di sini mendiagnosis secara beda nyerinya gitu ya, dari bentuk-bentuk perilaku yang berbeda. Kemudian juga nanti perubahan perilaku tadi itu yang mengindikasikan nyeri gitu. Jadi hal-hal seperti itu kita harus ngeh gitu ya. Dari misalnya dari ekspresi sosial interaksinya gitu ya. Biasanya anak-anak itu anak usia sekolah, prasekolah itu kan aktif bermain gitu, berinteraksi dengan teman sebayanya. Nah, ketika anak itu diam saja, tidak mau menyendiri gitu ya,
Nah, itu merupakan juga suatu respon tanda dia mungkin merasakan nyeri. Gitu ya. Nah, nanti untuk penilaian nyeri juga macam-macam gitu ya. Nanti untuk pada anak memang sulit dilakukan gitu karena tergantung usia, fase perkembangan dan pengalaman nyeri. Nah, nanti kita lihat dari perubahan tingkah laku dan sikap anak gitu ya. Nah, yang mengindikasikan adanya ketidaknyamanan. Nanti kita bisa nilai dari intensitas nyerinya gitu ya. Lokasi nyeri, lamanya nyeri, berapa lama sih, kualitas nyeri, seperti apa nyeri yang dirasakan. Kemudian aspek kognitif rasa nyeri, aspek afektif, pengalaman nyeri, dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi nyeri anak. Nah, nanti beberapa hal yang harus kita nilai gitu ya. Nah, penilaian nyeri nanti bisa dengan menggunakan beberapa cara ya, metode gitu ya. Ada yang dengan cara ini ya, Wong-Baker atau ekspresi wajah gitu ya. Wong-Baker Face Pain Rating Scale. Nah, nanti dinilai 0 sampai 10 gitu ya. Kemudian di sini kita menggunakan ekspresi wajah gitu. Kalau ekspresi anak senang, senyum, bahagia, aktif, maka itu nanti bisa indikasikan bahwa intensitasnya skalanya 0 atau tidak nyeri, bebas nyeri gitu ya. Kemudian 1 sampai 2 jika nanti anak sudah ada perubahan sedikit gitu ya, bicaranya kurang, wajahnya serius, datar, terus mungkin suatu waktu masih bisa terabaikan itu nyeri itu berarti masih masuk nyeri ringan. Skala 1 sampai 2. Kemudian skala 3 sampai 4 nyeri sedang gitu ya. Kita lihat respon dari wajahnya, mungkin ada perubahan alis gitu ya, lebih mengkerut, bibirnya mengerucut, menahan nafas, kemudian sudah ada perubahan dari aktivitas gitu ya. Kemudian nilai 5 sampai 6 nyeri sedang. Nah, ini nanti udah ini ya, perubahan raut wajah gitu ya. Hidungnya berkerut, mengangkat bibir bagian atas, nafas cepat, kemudian sudah mulai terganggu konsentrasinya. Nilai 7 sama 8 masuk nyeri berat ya, terbuka, mungkin sudah apa namanya, mungkin bahkan menangis gitu ya, yang sedikit-sedikit menangis, rewel gitu ya, yang mengganggu kebutuhan dasarnya. Nilai 9 sampai 10 nyeri hebat, mungkin sudah tidak bisa membuka mata lagi, menangis menjerit-jerit, mengerang, kemudian menemukan bed rest atau aktivitas bed rest tidak ada aktivitas sama sekali yang bisa dilakukan gitu ya. Itu artinya berarti nyeri berat. Nah, kemudian selain Wong-Baker, nanti skala nyeri dengan NPS atau numerical pain scale juga bisa dilakukan ya. Jadi 0 sampai 10 skalanya sama. Kalau dia nanti usianya kurang dari 10 tahun, nanti skalanya 0 sampai 5 saja. Kalau dia usianya sudah 10 lebih dari 10 tahun, maka nanti pakai skala 0 sampai 10. 0 berarti tidak nyeri dan 10 sangat nyeri gitu ya. Nanti kita kasih penjelasan bahwa dengan meningkatnya angka berarti menunjukkan nyeri yang sangat meningkat gitu. Kemudian ada metode lain yaitu dengan flex scale. Nah, ini nanti digunakan pada pasien bayi dan anak kurang dari 5 tahun yang tidak bisa dinilai dengan menggunakan tadi NPS maupun face pain scale Wong-Baker tadi ya. Jadi kedua metode tadi gagal, gitu bisa digunakan flex scale ini. Nah, nanti ada 5 kategori penilaian. Masing-masing kategori memiliki skor 0 sampai 2 dengan total skor nanti 0 sampai 10. Nyeri ringan skor 1 sampai 3. Nyeri sedang 4 sampai 6 dan nyeri berat 7 sampai 10. Nah, kategorinya apa aja? Nanti bisa kita nilai dari raut wajah ya, raut wajahnya. Kemudian dari kaki, dari aktivitas, dari menangis atau tidak dan konsabilitasnya. Ya. Skor 0 1 sampai 2. Jadi nanti dari wajah dinilai dia masuk skor berapa? Tulis di kolom total. Misalnya 1 gitu ya. Kemudian dari kaki sudah memperlihatkan gelisah, tegang, misalnya oke, berarti total 1 untuk kategori kaki. Kemudian misalnya dari aktivitas mungkin masih tenang anaknya, kemudian masih bergerak mudah, berarti skornya 0 untuk kategori aktivitas gitu ya. Kemudian anak tidak menangis, berarti skornya 0 juga. Kemudian konsabilitasnya masih rileks gitu ya. Jadi
phase-nya 1, lag-nya 1, aktivitas cry dan constability-nya 0 semua gitu ya. Jadi totalnya 2, skor total 2 gitu ya. Di sini ditulis 2. Tadi nih ya 1, 1, 0, 0, 0. Berarti totalnya di sini ada 2. Oke, 2 tadi masuk kategori apa? Oke, berarti dia masuk kategori nyeri ringan ya untuk flex scale-nya. Itu kira-kira untuk penilaian skor nyeri dengan flex scale. Oke, kemudian dari skala kita tanyakan lokasi nyerinya. Di mana sih yang dia rasakan terasa nyerinya itu di bagian mana gitu. Kemudian berapa lama gitu ya. Di situ-situ aja menetap itu nyeri terus gitu ya. Kemudian atau di sini nanti atau ada tindakan yang menyebabkan nyeri, saya tanyakan. Kemudian kualitas nyerinya seperti apa, rasanya ketika nyeri gitu, terasa panas atau tajam atau tusuk-tusuk gitu ya. Nah, kemudian aspek kognitif gitu. Nah, di sini dengan rasa nyeri yang dia rasakan, aktivitas apa yang terganggu gitu. Kemudian pengalaman nyeri ya, misalnya dulu ketika nyeri ada pengalaman yang tidak menyenangkan enggak. Serta yang terakhir faktor yang mempengaruhi persepsi nyeri soalnya. Ya. Nah, kemudian tata laksana nyeri secara farmakologi ya, jadi penata laksananya secara farmakologi. Nanti di sini penilaiannya tanya bila ada respon. Gitu. Gunakan skala nyeri. Kemudian kalau tadi untuk bungkus skala nyeri kan macam-macam, misalnya tidak ada respon ya kita pakai ekspresi wajah. Kalau gagal juga nanti bisa dengan flex scale tadi ya. Kemudian evaluasi perubahan perilaku dan psikologis. Nah, ada perubahan perilaku nggak? Psikologisnya gimana kelihatannya gitu ya. Kemudian cari penyebab nyerinya dan lakukan tindakan serta evaluasi. Nah, kemudian tahap penata laksana nyeri sendiri kita awali dengan tanyakan keluhan nyeri secara rutin gitu ya. Tiap bertemu kita evaluasi masih terasa nyeri atau tidak, di bagian mana gitu ya. Kemudian sudah percaya saja pada keluhan pasien dan orang tua. Pada kasus paliatif itu nggak mungkin ada yang ingin berbohong gitu ya. Misalnya ngeluh sakit ya memang benar-benar sakit, tidak dibuat-buat gitu ya. Jadi percaya saja. Kemudian pilih obat pengontrol nyeri secara tepat gitu ya, sesuai dengan indikasi dan usianya gitu ya. Kemudian lakukan tata laksana nyeri dengan tindakan khusus melibatkan pasien dan keluarga. Nah, untuk prinsip penata laksana nyerinya nanti berikan analgesik melalui oral jika IM menimbulkan rasa sakit. Jadi meminimalkan nyeri gitu ya. Sudahlah nyeri dikasih obat secara IM pula. Nah, itu kan menambah nyerinya gitu ya. Jadi analgesik bisa dilakukan melalui oral. Kemudian memberi secara teratur gitu ya. Jadi tidak menunggu anak kambuh dulu nyerinya, baru nanti diberikan obat. Tidak seperti itu, tapi memang sesuai indikasi atau order dokter gitu ya. Ya 3 kali ya 3 kali gitu, tidak dikurangi dosisnya gitu. Nah, karena kalau sampai kambuh dulu gitu ya, menunggu kambuh baru diminum obat, tentunya nanti dia akan memerlukan dosis analgesi yang lebih tinggi lagi gitu. Kemudian memberikan dosis yang makin meningkat, mulai dari analgetik ringan sampai analgetik kuat. Jadi nanti pemberian analgesik diberikan dari ada tingkatannya gitu ya. Jadi diberikan tingkatan yang rendah dulu, kira-kira manjur enggak gitu. Kemudian kalau tidak manjur, dievaluasi tidak mengurangi nyeri, bisa dinaikkan dosisnya. Kemudian mengatur dosis tiap anak ya, berdasarkan nanti usia dan berat badan tentunya. Kemudian strategi penanganannya nanti menggunakan 2 tahap. Tahap 1 nyeri ringan. Nanti untuk mengatasi nyeri ringan pada anak lebih dari usia 3 bulan, maka pilihannya paracetamol dan ibuprofen. Kalau kurang dari 3 bulan, nanti pilihannya hanya paracetamol untuk mengatasi nyeri. Untuk tahap 2, nyeri sedang atau nyeri berat, nah di sini pilihannya analgesiknya di atasnya ya, ada berupa opiat atau morfin gitu ya. Nah, bisa langsung diberikan ke tahap 2, tidak melewati tahap 1 dulu, itu nanti didasarkan dari penilaian klinis dari derajat nyerinya, atau gangguan fungsi karena nyeri, penyebab nyeri, serta prognosis yang diharapkan, dan aspek-aspek lainnya.
Kemudian dosis opiat tadi diliterasi sesuai dengan kondisi nyeri masing-masing anak. Antisipasi dan atasi efek samping yang muncul karena opiat. Kemudian nanti ketika nyerinya berkurang, maka dosis bisa diturunkan perlahan-lahan agar tidak terjadi kecanduan atau withdrawal gitu ya. Nah, kemudian berupa anestesi lokal jika nanti pada luka kulit atau mukosa yang nyeri gitu ya. Saat melakukan prosedur yang menimbulkan nyeri, nanti bisa diberikan anestesi lokal ya. Misalnya lidocaine atau THC. Kemudian tadi analgetik sifatnya nanti diberikan nyeri ringan sampai sedang, itu paracetamol dan ibuprofen. Untuk analgetik kuat, opiat gitu ya, itu untuk nyeri sedang dan berat yang tidak mempan dengan analgesik. Seperti contohnya yang analgetik kuat golongan morfin ya, morfin, petidin, dan kodein. Nah, kemudian tata laksana nyeri dengan non-farmakologi. Kalau tadi dengan obat-obatan, nah ini dia kita lakukan penata laksana nyeri juga yang selain farmakologi gitu ya. Jadi di sini kita berusaha untuk mengurai stres dan kecemasan si anak gitu ya, sebisa mungkin. Nah, di sini tentunya perlu kerjasama orang tua dan situasi yang menyenangkan gitu ya. Jadi sifatnya tanpa analgetik gitu ya. Contohnya misalnya dengan pressure gitu ya, misalnya dengan pijatan gitu ya, mengurangi stres kecemasannya, nyerinya dengan pijatan, kemudian bisa dengan positioning dengan dipeluk, dipegang, digendong gitu ya, atau relaksasi dengan membuat posisi postural drainase gitu ya, posisi tidur miring atau kepala lebih rendah dari tubuh gitu ya, untuk memberikan efek relaksasi. Kemudian atau juga teknik distraksi gitu ya, anak diajak bermain, bernyanyi, nonton TV atau video gitu ya yang disukai anak, bahkan juga bisa dengan mendengarkan musik atau mengajak jalan-jalan anak gitu ya sebagai distraksi nyeri. Atau juga dengan hipnosis ya atau imagery. Nanti kita fokuskan perhatian anak dari hal-hal yang ditakuti dan mengembangkan nanti daya imajinasi si anak dengan aman, nyaman, menarik, dan menyenangkan. Jadi membayangkan hal-hal yang indah. Oke, itu untuk tata laksana nyeri ya. Selanjutnya pada tahapan intensive care dan monitoring dan manajemen gejala gitu ya. Nah, nanti beberapa hal yang nanti di sini gejala yang mungkin muncul gitu ya pada anak dengan kondisi paliatif. Di antaranya nanti terjadi gangguan sistem pencernaan. Mungkin akan muncul masalah oral, ya. Nah, muncul beberapa kesalahan seperti anak mungkin selera makannya berkurang atau kebersihan mulutnya kurang, tidak terjaga, terus ada perdarahan pada mukosa mulut, mulut kering. Nah, itu beberapa masalah oral yang mungkin muncul gitu ya pada kasus paliatif. Itu menandakan adanya gangguan sistem pencernaan. Selain masalah oral, nanti juga jadi ketika nanti masalah oral terjadi, maka nanti kita bisa menyarankan kepada orang tua hal-hal ini beberapa hal di bawah ini. Nah, misalnya di sini menyiapkan makanan yang disukai atau diminta anak gitu ya. Nah, kemudian gunakan tempat makanan yang kecil dengan porsi sedikit gitu ya. Makannya kecil saja, porsi sedikit gitu, jadi sekali habis. Siapkan, sajikan makanan segera setelah anak meminta makanan. Jadi ketika anak lapar, minta makanan, maka harus segera disiapkan gitu, tidak menunggu dulu, nanti keburu moodnya berubah. Kemudian berikan makanan dengan potongan kecil dan tidak keras ya. Sekali hap gitu ya, potongan kecil pas untuk mulut anak gitu ya, tidak keras, bisa berupa puding atau jus. Yang penting kalorinya tinggi gitu ya, memenuhi kebutuhan harian anak. Suapkan makanan secara perlahan untuk menghindari risiko tersedak, sambil disuapi gitu ya, atau gunakan botol, dot, atau sedotan jika nanti sulit untuk menelan anaknya gitu ya, jadi bisa menggunakan bantuan botol, sedotan gitu ya. Kemudian bersihkan area mulut gitu ya sebelum dan sesudah makan. Kemudian jangan pernah memaksa untuk memberikan makanan atau minuman jika anak tidak mau. Ya, jadi tidak boleh memaksakan anak ketika makan ya, kalaupun nanti dia
memang harus makan. Jadi diusahakan nanti dicarikan memang makanan yang memang disukai si anak gitu, biar dia semangat untuk makan. Ya, selain masalah oral atau mulut, nanti mungkin akan muncul gejala gangguan sistem pencernaan yang lain ya, berupa mual muntah gitu ya. Nah, mual muntah ini bisa nanti berhubungan dengan akibat pemberian analgesik opiat. Jadi efek samping opiat itu bisa menimbulkan rasa mual gitu ya, mual muntah. Nah, mual muntah juga bisa disebabkan karena inflamasi atau infeksi saluran cerna atas, tekanan intrakranial meningkat, atau gangguan metabolik, serta konstipasi dan infeksi. Jadi nanti kenali penyebab mual gitu, apakah ini efek samping analgetik atau karena penyebab lain. Nah, untuk mengurangi mualnya nanti bisa diberikan beberapa obat, pilihan obat gitu ya. Untuk gejala mual muntah nanti bisa diberikan obat ondansetron, metoclopramid. Nah, kemudian untuk gastritis bisa nanti obat ranitidin gitu ya. Misalnya pengosongan lambungnya terganggu bisa berupa obat metoclopramid atau domperidon. Kalau misalnya mual muntahnya karena TIK meningkat, nanti diberikan golongan obat kortikosteroid. Kemudian hindari pemberian metoclopramid bila terjadi obstruksi usus, gitu ya. Nah, selain mual muntah juga bisa terjadi konstipasi, gitu ya. Nah, ini nanti juga konstipasi bisa jadi karena efek samping pemberian opiat, gitu ya. Nah, penyebab lain bisa karena gangguan elektrolit atau kekurang mobilitas anak, gitu ya. Anak bed rest jadi kurang mobilitas. Kemudian juga makanan oral atau serat yang kurang. Nanti jika gejala ini terjadi, bisa nanti diberikan obat laksadin, gitu ya. Kemudian selain konstipasi juga terjadi diare, nanti juga kenali penyebab diarenya, gitu ya. Jika terjadi diare bisa diberikan loperamid, gitu ya. Loperamid nanti dosisnya 0,05 sampai 0,1 mg per kilogram berat badan. Kemudian juga pemberian morfin oral atau subkutan juga bisa dapat mengurangi diare, ya. Oke, baik tadi gejala yang menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan ya. Selanjutnya yaitu gangguan pada sistem pernafasan. Nah, gejala yang sering muncul nanti berupa sesak nafas, gitu ya. Sesak nafas bisa disebabkan karena intraparu atau ekstraparu, gitu ya. Nanti tergantung penyebabnya untuk penanganannya. Jadi bisa diberikan perawatan suportif. Jadi dari posisi dulu ya, diperbaiki posisinya, kemudian sirkulasi, ventilasi ruangan diperbaiki lagi. Bisa nanti dengan relaksasi, kemudian atur pernafasan. Dan di sini intinya harus tenang dan jangan panik gitu ya. Nah, kemudian selain posisi nanti juga bisa diberikan diazepam dosis rendah gitu ya tiap 8 jam untuk mengurangi kecemasan gitu ya. Kemudian bisa diberikan oksigen 2 liter per menit gitu untuk mengurangi sesak nafasnya. Kemudian bisa selain itu perawatan suportif bisa nanti dengan obat-obatan ya, bronkodilator ya atau pemberian opiat gitu ya. Kemudian untuk mengurangi selain sesak nafas juga untuk mengurangi sekresi berlebihan, maka bisa diberikan obat antikolergenik gitu. Kemudian gangguan nafas yang lain seperti pernafasan senstok. Nah, ini biasanya muncul pada fase terminal. Biasanya kalau udah ada tanda pernafasan senstok ini, biasanya sudah tahap terminal, fase menuju kematian, gitu ya. Oke, selain gangguan pernafasan juga akan muncul gejala fatigue atau kelemahan ya. Nah, nanti di sini untuk fatigue kelemahan ini yang banyak dijumpai pada pasien kanker anak yang terminal. Ini juga selain nyeri juga fatigue itu banyak dijumpai pada pasien anak. Nah, kemudian fatigue-nya di sini tentunya berbeda dengan fatigue yang terjadi pada umumnya gitu ya. Jadi di sini dia kalau fatigue biasa itu bisa pulih dengan istirahat. Nah, fatigue kelelahan pada kondisi paliatif biasanya tidak bisa diatasi dengan istirahat gitu ya. Dia istirahat pun juga tetap merasa lelah gitu ya.
Kemudian penting untuk menetapkan penyebabnya. Fatigue-nya itu karena apa sih? Apakah karena anemia, kondisi anemi, atau terjadi infeksi, atau karena gangguan pernafasan, malnutrisi, atau yang lain. Ya. Termasuk di sini juga gejala psikologis, depresi, dan ansietas juga bisa menyebabkan fatigue pada anak. Nah, di sini nanti untuk mengatasi fatigue yang simptomatik bisa diberikan obat metilfenidat atau dextroamphetamine. Kemudian untuk mengurai fatigue juga bisa dengan fisioterapi ya, olahraga ringan. Nah, itu juga efektif untuk mengatasi fatigue pada anak. Oke. Nah, kemudian selain fatigue kelelahan, juga gejala yang sering muncul pada anak dengan kondisi pediatrik yaitu gangguan kulit atau pruritus gitu ya. Penanganannya nanti juga sama, sebenarnya kita harus kaji dulu penyebab terjadinya gangguan kulit pruritusnya itu apa sih gitu ya. Sehingga bisa menyebabkan gatal gitu ya, gangguan kulit itu apa gitu ya. Bisa nanti dilakukan dehidrasi sederhana pada kulit ya, bisa diberikan lotion gitu ya, minyak kelapa gitu ya untuk mengurangi gatal. Kemudian gunting kuku anak bila perlu nanti diberikan sarung tangan ya, biar tidak melukai kulit bagian yang pruritusnya itu gitu ya. Kemudian mengurangi gatal dengan tindakan distraksi, relaksasi gitu ya. Kemudian menggunakan pakaian yang tidak ketat atau berbahan katun gitu ya, sebaiknya dilakukan ini ya. Kemudian misalnya kulitnya mengalami infeksi ringan gitu ya, bisa menggunakan krim steroid. Bisa berupa hidrokortison, kemudian kalau infeksi atau inflamasi berat bisa diberikan kortikosteroid oral untuk mengurangi ketidaknyamanan karena pruritus atau gangguan kulitnya. Kemudian obat antihistamin bisa juga digunakan untuk tipe gatal yang sangat besar, gitu ya, yang gatal yang amat sangat gitu ya. Kemudian tetapi juga kita perlu ketahui juga bahwa ada saat tertentu antihistamin itu kurang atau tidak sama sekali efektif, gitu ya. Kemudian gangguan kulit yang lain selain pruritus juga ada luka tekan ya. Jadi untuk mengurangi atau mencegah terjadinya luka tekan, ganti posisi paling sedikit setiap 2 jam sekali. Kemudian kalaupun timbul nanti luka tekan, upayakan supaya tetap kering, lukanya itu tetap bersih dan kering ya. Bisa juga untuk mengurangi nyeri gitu dengan penggunaan anestesi lokal seperti TAC ya, tetraken, adrenalin, kokain untuk menghilangkan nyeri gitu ya. Itu untuk beberapa penanganan bisa kita lakukan untuk mengatasi luka tekan. Kemudian selain gangguan fisik yang lain, juga anak mungkin akan muncul adanya gangguan psikiatri gitu ya, psikologis gitu ya, berupa ansietas, depresi gitu ya. Nah, itu paling sering muncul pada pasien kanker anak yang terminal. Nanti beberapa obat-obatan bisa digunakan untuk mengatasi gangguan psikotrik ini. Nanti berupa citalopram gitu ya, bergolongan serotonin reuptake inhibitor. Itu biasanya efektif. Kemudian penggunaan psikosimultan, misalnya dextroamphetamine gitu ya, atau metilfenidat. Nah, itu bisa dipertimbangkan juga untuk tata laksana depresi pada anak. Kemudian intervensi non medis seperti konseling, CBT gitu ya, drama, terapi seni, atau terapi bermain itu juga bisa dilakukan untuk mengatasi ansietas dan depresi pada anak gitu ya. Jadi selain terapi obat, kita juga bisa memberikan intervensi non medis gitu ya. Oke, baik itu beberapa gejala yang mungkin muncul gitu ya pada pasien anak yang menderita penyakit paliatif. Selanjutnya kita akan bahas terkait penghentian dukungan hidup atau life support pada anak. Ya. Beberapa tanda yang menunjukkan adanya prognosis yang buruk gitu ya. Beberapa indikator itu meliputi adanya perburukan dari vital sign ya. Anak menunjukkan vital sign-nya menurun gitu ya atau memburuk gitu ya. Kemudian terlihat juga anak tidak tertarik dengan sekitar gitu ya, murung, dia menyendiri gitu ya, tidak ingin berinteraksi gitu ya.
penurunan interaksi dengan orang lain, kemudian anak menunjukkan gejala kehilangan nafsu makan gitu ya. Kemudian kita lihat juga adanya penurunan urin gitu ya. Urin, kemudian BAB fesesnya juga menurun gitu ya. Kemudian juga peningkatan periode tidur. Artinya di sini anak lebih banyak tidur gitu ya daripada waktu bangunnya. Kemudian ketika dites, ketika dimonitoring hasil labnya itu menunjukkan perburukan gitu. Jadi itu beberapa indikator adanya perburukan penyakit gitu ya. Perburukan kondisi. Nah, jadi di sini kita lakukan persiapan menjelang akhir kehidupan atau advance directive ya. Di sini nanti dikhususkan bagi anak yang sedang menjelang akhir kehidupan. Gitu. Jadi di sini kita memastikan kebutuhan anak itu terpenuhi, baik itu fisik, pikiran, dan jiwanya. Nah, beberapa perawatan bisa dilakukan yaitu meringankan rasa sakit dan keluhan fisik yang lain yang dirasakan anak. Ya, tadi ya rasa nyeri, kemudian gangguan pencernaan, mual, muntah, kemudian masalah oral, kemudian juga nanti ada gangguan pernafasan dan lain-lain, itu kita ringankan gejala tersebut. Gitu. Kemudian menjaga anak merasa nyaman dan tenang, kemudian menjaga kehidupan anak dan keluarga senormal mungkin, tidak ada perubahan gitu ya. Membantu keluarga mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Gitu. Kemudian bicarakan harapan, keinginan anak. Anak ingin apa, jadi dikabulkan saja gitu ya. Kemudian berikan informasi yang tepat dan jujur tentang kondisi anak. Kita kasih tahu kondisinya saat ini itu seperti apa, sesuai dengan usianya tentunya. Kemudian membantu proses berduka atas kematian anak. Ini ditujukan nanti untuk ke keluarga yang ditinggalkan gitu ya. Nah, nanti untuk perawatan terminal pada anak nanti kita lakukan itu tujuannya bahwa pastikan tidak ada rasa nyeri dan stres yang dirasakan anak gitu ya. Artinya anak yang menderita penyakit terminal itu bebas dari gejala gitu ya. Jadi senyaman mungkin dia gitu ya di akhir kehidupannya. Berikan perhatian secara penuh serta kasih sayang. Kemudian jangan merasakan kesakitan yang berkepanjangan prinsipnya ya. Jangan sampai anak merasakan sakit di akhir-akhir kehidupan. Persiapkan dan dukung keluarga dalam menghadapi kematian anaknya. Siapkan, kemudian jujur kepada keluarga gitu ya, beri dukungan, berikan informasi yang selengkap-lengkapnya kondisi anak terakhir, prognosisnya seperti apa gitu ya. Jadi keluarga siap sewaktu-waktu ditinggalkan oleh anak. Kemudian jangan berikan obat oral, tapi jarum lain yang dianjurkan yaitu rektal, transderma atau subkutan. Yang untuk mengurangi ketidaknyamanan saja sebenarnya. Nah, ketika pasien anak meninggal, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi di sini ketika anak sudah kondisi terminal gitu ya, tempat yang paling baik bagi anak adalah meninggal di rumah ya. Jangan biarkan anak meninggal di rumah sakit apalagi tanpa ditunggui oleh keluarganya. Jadi tanda-tanda yang menunjukkan akhir kehidupan seorang itu tentunya tadi ya, adanya penurunan kesadaran gitu ya. Koma, anak dalam kondisi koma sudah tidak sadar, lebih banyak tidur, kemudian hilang orientasi, tidak tahu waktu, jam, ini di mana, ini siapa gitu ya. Disorientasi. Kemudian tidak mau makan gitu ya. Walaupun bentuknya cair juga dia nggak mau. Kemudian BAK terganggu, volume urin sedikit gitu ya. Kulitnya ketika kita raba sudah dingin, pucat gitu ya. Kemudian ada tanda kutis mamur rata atau pola nafasnya tidak teratur gitu ya. Tadi ya, nafas chain stroke tadi ya. Cepat pendek, kemudian tiba-tiba cepat nafasnya, kemudian lambat gitu ya. Tidak teratur. Nah, setelah nanti anak meninggal, nah jadi di sini tugas perawat adalah mengantisipasi rasa duka gitu ya. Jadi di sini utamakan tugas keluarga dalam mengantisipasi proses kesedihan atau berduka. Jadi ya ingatkan keluarga untuk menerima kenyataan akan kehilangan anak dalam keluarga gitu ya. Kuatkan keluarga menerima kenyataan tersebut
kemudian respect gitu ya, menghayati, merasakan sakit akan kehilangan, kemudian mencoba keluarga harus menyesuaikan diri dengan lingkungan tanpa kehadiran anggota keluarga yang sudah meninggal. Nah, di sini nanti kita upayakan supaya keluarga yang biasanya mungkin setiap hari harus menunggu anak di rumah sakit, merawat anak di rumah sakit, sekarang harus beradaptasi kembali hidup normal gitu ya, tanpa harus terbebani dalam merawat anak yang sakit gitu ya. Kemudian keluarga juga harus bisa mengontrol emosi dan melanjutkan hidup gitu ya. Tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Tentunya nanti semua orang itu pernah mengalami mungkin fase berduka ya. Bisa dilihat mungkin sebelumnya sudah pernah mendapatkan fase berduka ya. Ada yang disebut menolak gitu ya. Fase pertama adalah menolak, tidak percaya gitu ya bahwa kenyataan ini terjadi dalam keluarga gitu ya. Kemudian respon yang kedua nanti masuk fase marah atau anger, menyalahkan semua orang atas musibah yang terjadi. Bisa mungkin nanti responnya merusak barang, membanding-banding barang mungkin ya, atau melampiaskan ke orang lain. Mungkin selanjutnya nanti masuk ke fase depresi, menarik diri gitu ya, menarik diri. Kemudian nanti fase selanjutnya masuk ke fase bergaining, menimbang-nimbang. Nah, ini sudah mulai ini ya, sadar gitu ya bahwa di sini kematian itu merupakan sesuatu yang memang akan dialami oleh semua manusia gitu ya. Walaupun di sini nanti mungkin dia akan ada timbang-menimbang ya, antara masih menolak, marah, atau misalnya sudah fase menerima. Nah, kemudian terakhir nanti jika dia sudah masuk fase menerima atau acceptance, nah di sini seseorang tentunya nanti sudah menerima kondisi tersebut dengan sabar, lapang dada gitu ya. Sudah tidak ada perasaan menolak lagi, marah lagi, tapi sudah menerima sepenuhnya. Nah, itu tahap berduka dari kehidupan manusia gitu ya, tidak hanya pada saat kehilangan seseorang yang dicintai, tapi juga ketika gagal dalam suatu tujuan gitu ya. Nah, itu tentunya nanti pasti kita akan melewati yang namanya tahap berduka. Kemudian bagaimana nanti manajemen duka citanya? Nanti di sini dukungan dari tim paliatif terhadap duka cita sangat membantu orang tua gitu ya dalam melewati proses kesedihan. Nanti tim bisa membantu dengan cara, jadi nanti kita melakukan pendekatan dengan orang tua, dengarkan isi hati keluarga pasien gitu ya, mendengarkan, kita hanya perlu mendengarkan, kemudian nanti bantu orang tua menjaga hubungan dengan anak lainnya. Jadi yakinkan orang tua, sadarkan kembali orang tua bahwa orang tua ini masih punya tanggung jawab kepada anak yang lain yang masih hidup gitu ya. Tidak boleh menghadapi proses kesedihan yang terus-menerus berlarut-larut gitu. Jadikan proses kesedihan ini sebagai suatu perjalanan hidup yang yang wajar gitu ya. Setiap orang pasti akan mengalaminya. Kemudian memberi saran untuk kembali bekerja, melanjutkan hidup gitu ya. Mendukung saudara kandung pasien dan membuka komunikasi, mengisi waktu luang dengan kegiatan lain. Supaya tidak teringat-ingat, mungkin nanti adik, saudara, kakaknya bisa nanti mengisi waktu luang dengan melakukan aktivitas yang lain gitu ya. Nah, kemudian perawat juga nanti bisa merangkul dan berada dekat dengan keluarga besar, sekolah. Sebagai nanti upaya support sistemnya gitu ya. Oke. Baik, saya kira itu ya untuk materi kali ini. Saya ingatkan sekali lagi, nanti jika ada pertanyaan bisa dituliskan di forum diskusi ya. Saya kira itu, silakan, nanti masih banyak sebenarnya untuk sumber bacaan lain yang bisa kalian baca terkait konsep paliatif gitu ya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk kekurangan saya mohon maaf. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.